Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2022 ini, marilah kita mengenang jasa perjuangan para pahlawan nakes COVID-19 yang terdampak karena melayani pasien COVID-19. Lebih dari 2.000 orang nakes, dokter, perawat, bidan, dan lain-lain gugur sepanjang pandemi COVID-19. Di Indonesia, di bumi kita tercinta ini hampir 3 tahun selama pandemi. Saya mewakili manajemen Direksi Iwa TV mengucapkan Selamat Hari Pahlawan. Semoga Indonesia segera terbebas dari pandemi dan kita selalu menjaga daya tahan tubuh yang kuat dengan pola hidup sehat di kemudian hari sebagai wujud balas kepedulian kita terhadap pengorbanan para pahlawan COVID-19. Halo Sobat Iwa, ketemu lagi dengan saya Lauren Evelyn. Nah, pastinya Sobat Iwa penasaran dong ya saya di mana? Coba dilihat-lihat nih dari arsitekturnya yang megah dan gedungnya yang luar biasa. Pasti pada tahu dong karena saya pernah kesini sebelumnya. Ya, saya ada di Seci Hospital yang terletak di kawasan pesisir Jakarta, tepatnya di Pantai Indah Kapuk. Nah Sobat Iwa, kalau waktu itu saya udah pernah datang ke sini untuk ngebahas tentang arsitektur dan filosofis dari gedung Seci Hospital ini. Saat ini saya kembali untuk membahas sebuah topik yang tentunya sangat menarik nih, yaitu perkembangan situasi pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, saya akan membahasnya bersama narasumber berikut ini. Pasti penasaran? Yuk ikuti saya. Ya Sobat Iwa, saat ini sudah hadir bersama dengan saya, Dr. Gunawan Susanto SPBS, seorang dokter ahli bedah syaraf sekaligus Direktur Utama dari Seci Hospital. Halo dokter, selamat pagi. Selamat pagi. Kita bertemu lagi, apa kabarnya nih dokter? Ya, sejauh ini baik-baik saja. Oh, sehat-sehat ya dok ya? Wah, bersyukur sekali nih untuk kesempatannya kita bisa berbincang-bincang kembali nih dokter. Iya. Karena di kesempatan yang cerah ini juga memang kondisi Jakarta terutama untuk penyakit COVID-19 nih, pandemi yang sudah melanda selama 2 tahun lebih di negara kita juga sepertinya relatif lebih stabil ya dokter ya. Nah mungkin hari ini kita mau ngobrol-ngobrol mengenai pandemi COVID-19 dok. Menurut pandangan dokter sendiri, kondisi COVID di Indonesia pada saat ini dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya dok? Ya, kalau dilihat beritanya, angka keterjadiannya memang ada penurunan di Indonesia dan yang lebih menarik lagi itu angka kematiannya juga sudah menurun jauh. Dan pasien-pasien yang dirawat juga akhir-akhir ini juga sudah menurun. Oke. Nah, jadi memang secara jumlah pun di Seci Hospital sendiri mengalami gitu ya dok ya. Kalau memang jumlah pasien semakin berkurang, artinya semakin dari gejalanya mungkin tidak seberat dulu kah dokter? Atau ya memang tidak memerlukan perawatan rumah sakit seperti itu ya dokter ya? Iya. Mungkin bisa diinfokan untuk tren sendiri nih dari pasien COVID pada saat dulu dan sekarang, saat ini perbandingannya seperti apa sih dok? Sebenarnya kalau dibandingkan sangat jauh sekali. Kalau dilihat yang ada di Seci Hospital, penderita COVID yang dirawat 2 hari ini turun banyak sekali. Selama 2 hari ini hanya ada 4-5 pasien yang dirawat. Dengan kapasitas Seci Hospital ini ada 56 bed. Dan sekarang yang terisi hanya 45 bed saja.
Oke. Ya. Walau boleh flashback sedikit mungkin mengingatkan Sobat Iwa juga nih ada di rumah dokter. Saat itu peak yang terjadi memang kan kita sempat mengalami cukup banyak naik dan turun gitu ya selama 2 tahun lebih ini. Tapi peaknya sendiri itu kapan dan untuk jenis COVID varian apa nih dokter? Perawatan pandemi Seci Hospital itu dimulai operasional 14 Juni 2021 dan di bulan Juli Agustus pasien ditempatkan di perawatan di mana saja begitu. Waktu itu adalah Delta. Oke, varian Ya, Delta. varian Delta, kemudian menurun varian Delta, kemudian mulai naik lagi, yaitu pada waktu varian Omicron mulai, tapi sekarang sudah mulai menurun lagi. Wah, tentu ini patut kita syukuri bersama ya dokter ya. Dan Iya. memang Seci Hospital pada saat itu hadir di tengah-tengah kebutuhan masyarakat, di tengah meningkatnya kondisi COVID di tahun lalu gitu ya dokter. Iya, Jadi memang pada Juni kemudian di Juli itu Delta marak gitu ya, yang memang kita tahu cukup berat gitu pada saat itu kondisinya. Baik, oke. Nah ini yang menarik juga, salah satu memang Seci Hospital dikenal dengan fasilitas yang sangat lengkap dan modern seperti itu ya dokter ya. Salah satu yang menonjol juga dari Seci Hospital adalah fasilitas untuk COVID-19. Nah boleh diceritakan nggak dok, awal mula bisa sampai ada bangunan untuk khusus COVID di Seci Hospital ini seperti apa sih dokter ceritanya? Ya, awal mulanya kami ini memang merencanakan membuka pelayanan rumah sakit seperti kita ketahui pada 2020 itu terjadi pandemi COVID. Pada waktu itu Seci Hospital memikirkan akan membangun pelayanan untuk COVID juga dan untuk menjamin supaya bisa tidak menakutkan untuk pasien-pasien lain, maka kita berusaha menempatkan pasien-pasien COVID itu di tempat terpisah dengan sarana, prasarana dan fasilitas yang semuanya dipisah semuanya dan dengan pengamanan yang baik untuk lingkungan. Tadinya kami merencanakan demikian, tetapi pada waktu awal Juni 2021, oleh karena pada saat itu mulai penderita sedikit meningkat, jadi Diminta untuk mengantisipasi mungkin ya dokter. ya ikut memberikan pelayanan, jadi secepat mungkin diusahakan untuk dibuka pada waktu itu 14 Juni 2021 segera dibuka pelayanannya. Pada waktu itu ya pelayanan untuk pasien umum belum dibuka karena sebenarnya belum selesai seluruhnya. Oke, jadi memang COVID ini adalah sarana utama yang pertama-tama justru mulai beroperasi di Seci Hospital. Iya. Awalnya adalah pelayanan COVID-nya dulu ya dokter ya. Iya. Karena memang kebutuhannya ya pada saat itu. Nah, pada waktu itu dipisahkan dari bangunan utamanya supaya menghindarkan penularan dengan rawat jalan dan rawat inap serta sarana penunjangnya semua berusaha dipisah sama sekali. Jadi pada waktu itu dibuka 2 lantai. Lantai pertama diperuntukkan untuk rawat jalan dan juga pemeriksaan yang dimulai dari pengambilan sampel darah, kemudian pemeriksaan dengan X-ray. X-ray itu ada X-ray biasa atau dengan CT scan, itu ada alatnya tersendiri. Kemudian setelah itu pasien itu dirawat inap. Rawat inapnya itu di lantai 9. Keseluruhan ada 56 bed.
Jadi untuk bed penunjangnya ada 56 bed ya? Ada 56 bed. Ya. Oke. Dari 56 itu 10 adalah perawatan ICU. Disiapkan untuk perawatan ICU. Dan di lantai 9 itu juga ada fasilitas kamar operasi, fasilitas kamar bersalin. Oh, bersalin bagi pasien COVID ya dokter ya? Bagi pasien COVID. Jadi usahanya semua pasien COVID itu terpisah dari gedung utama. Wow. Dan fasilitas yang ada di gedung khusus COVID itu sendiri memang udah sangat terpadu dan lengkap ya dokter ya? Dari bagian rawat jalan, kemudian rawat inap yang terpisah cukup tinggi, kemudian ada juga bangunan, ada khusus ruangan untuk operasi, dan tadi dokter sebutkan untuk fasilitas melahirkan bagi para penderita COVID pada saat itu ya dokter ya. Wow, oke. Dan juga untuk menjaga kesehatan perawat dan dokternya itu dibuat ventilasi yang memberikan kemungkinan penularan terhadap perawat dan dokter serta staf itu bisa berkurang, jadi meminimalisir. Jadi dibuat di ruangan-ruangan yang memang dihuni oleh pasien. Itu dibuat di situ tekanan negatifnya lebih tinggi daripada di tempat-tempat lain. Jadi di koridor begitu itu tekanan negatifnya lebih rendah, yang bisa menyebabkan udara yang ada di koridor itu lebih bersih daripada di tempat pasien. Demikian juga di ruangan perawat, ruangan perawat itu lebih minimal lagi tekanannya, lebih negatifnya lebih kurang, dan juga disiapkan kamar yang bisa diubah menjadi tekanan negatif dan tekanan positif. Itu disiapkan ada 5 kamar yang tujuannya itu kalau pasien yang masih ragu ini sebenarnya benar COVID atau tidak, kalau arahnya ke arah COVID ya di situ tekanannya dibuat negatif, di setel negatif. Tapi kalau arahnya kemungkinan besar bukan COVID, dibuat positif supaya pasien itu tidak berusaha supaya tidak terkontaminasi pasien-pasien yang pasti positif. Wow, oke. Jadi bahkan bisa disetel. Ini berbicara mengenai spesifikasi, bahkan untuk ruangan kedap negatifnya tadi itu ya dokter ya, itu pun ada berjenjang seperti itu ya dokter ya. Jadi ini demi pasien, demi yang menolongnya juga, tenaga medisnya, medis dan paramedis, dan juga untuk lingkungan juga kita menjaga. Karena tekanan negatif itu kan artinya udara yang ada dihisap kemudian dibuang keluar. Itu sebelum dibuang keluar itu ada penyaringan, dan selain penyaringan itu pada waktu keluar itu disinari dengan ultraviolet, sehingga virus yang akan dibuang keluar itu sudah diharapkan sudah tidak ada, sudah mati, jadi tidak mencemari lingkungan, walaupun sebenarnya pada jarak tertentu di luar itu virus sudah dianggap mati, tapi kita berusaha ya semaksimal mungkin begitu. Itu tidak mengkontaminasi lingkungan juga ya dokter? Ya, tujuannya itu tidak mengkontaminasi lingkungan ya. Wow, luar biasa. Jadi memang pelayanan yang menyeluruh bagi para pasien COVID, kemudian juga untuk tenaga medis sendiri yang merawat tentunya, dan juga bahkan untuk lingkungan, semuanya ini sudah dipikirkan gitu ya dalam desain Suci Hospital sendiri. Oke, nah lantas mungkin apa nih harapan dokter ke depannya untuk kondisi COVID-19 di Indonesia, dokter? Ya harapannya secepatnya kondisi pandemi ini bisa cepat bisa terselesaikan. Itu sesuai dengan pemikiran pemerintah bahwa nanti isolasi ini ditiadakan kalau COVID ini sudah dianggap sebagai endemi, jadi sama seperti penyakit infeksi lainnya.
Oke, dan mudah-mudahan itu juga harapan kita bersama tentunya ya dokter ya. Mudah-mudahan kita semua cepat mencapai status endemi itu sehingga kegiatan kita semua, kemudian perekonomian bangsa juga bisa pulih bangkit secepat-cepatnya ya dokter ya, dan kondisi kesehatan seluruh warga masyarakat terjaga tentunya ya. Baik, terima kasih Dokter Gunawan atas waktunya dan kesempatannya, juga penjelasan yang diberikan kepada Sobat Iwa semua. Semoga juga memberi pencerahan gitu ya dokter dan salam sehat selalu dokter, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mari, terima kasih sama-sama, terima kasih. Nah Sobat Iwa, itu tadi penjelasan yang sungguh mendetail dan sangat luar biasa. Pandemi memang hampir berakhir, namun kewaspadaan kita jangan sampai kendor ya. Tetap selalu laksanakan prokes, menjaga kebersihan dengan memakai masker dan selalu mencuci tangan. Semoga keadaan dunia benar-benar membaik dan pandemi bisa segera berakhir. Salam sehat selalu untuk kita semua. Saya Lorin Evelyn, pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen di Iwa TV The Pilot, simply inspiring.